Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 4322010031 dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi, ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya yang dengan dosen pembimbing pas sudrajat mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa pergaulan adalah bahasa yang digunakan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Bahasa pergaulan atau bahasa gaul ini adalah bahasa Indonesia yang dirubah dengan gaya modern sehingga terlihat keren di kalangan orang dewasa maupun anak-anak. Penggunaan bahasa gaul ini untuk membuat mereka merasa eksis dan lebih percaya diri dalam pergaulan. Bahasa gaul ini disepakati sebagai bahasa komunikasi yang digunakan dalam interaksi mereka, baik itu yang ditulis atau ketik maupun secara lisan. Salah satu contohnya adalah penggunaan WhatsApp yang sekarang sebagai alat komunikasi digital yang digunakan oleh banyak orang. Alat komunikasi di WA ini digunakan oleh anak-anak muda, orang dewasa sebagai interaksi menggunakan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul ini menuai kontroversial sebab jika kita tidak menggunakan bahasa gaul ini akan dianggap tidak gaul atau ketinggalan zaman. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul terbawa menjadi bahasa keseharian mereka, baik itu digunakan di lingkungan kelompok maupun di lingkungan formal seperti sekolah, tempat kerja, dan lain-lainnya. Hal ini pun diperparah dengan cara penggunaan bahasa gaul ini yang tidak bisa memilah dan memilih penggunaannya. Nah, yang kedua adalah pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan remaja. Memiliki ciri khas dan sangat menonjol, seperti pada pemunculan vokal E sebagai vokal depan, tengah, tegang dan tidak bulat, lalu vokal O sebagai vokal belakang, tengah, bulat, dan tegang. Di samping itu, variasi bunyi-bunyi vokal ditandai dengan munculnya bunyi vokal E atau pepet. Pada biasanya remaja menganggap bahasa gaul adalah dialek Jakarta, lebih dihormati dan kuat daripada bahasa nasional mereka sendiri. Hal ini karena Jakarta adalah kota besar untuk dimasuki remaja daerah. Mereka bangga bisa berbicara bahasa Jakarta, namun karena perkembangan bahasa gaul yang tidak lengkap, kemungkinan menggabungkan bahasa lokal atau daerah seperti itu ke dalam bahasa gaul. Dan kita bisa menjumpai beberapa bahasa gaul seperti santuy atau santai, biasa digunakan saat sedang keadaan mendesak, seperti santuy aja. Nah, yang kedua ada mantul atau mantap betul, digunakan saat menguji suatu, seperti mantul banget tuh. Nah, yang kedua ada bucin atau budak cinta, julukan untuk seseorang yang nurut dengan pasangannya, kayak bucin banget sih gitu. Dan yang keempat itu adalah komuk atau muka, digunakan untuk orang yang sudah akrab. Yang kelima ada rempong atau ribet, sering diucapkan bagi perempuan yang serba ribet. Yang keenam ada mager, malas gerak, saking malesnya sampai disingkat. Dan yang ketujuh ada manjiu, mantap jiwa, temannya mantul. Nah, yang kedelapan ada kuy atau yuk, sebuah kata ajakan yang hurufnya hanya dibalik saja. Dan yang kesembilan ada XGK, ya kali nggak kuy, kata penerimaan saat diajak main sama teman-teman. Yang ke-10 itu ada mohon maaf, itu mohon maaf yang disingkat menjadi mohon maaf. Dan yang ke-11 itu ada entaps atau mantap, biasa diucapkan untuk hal-hal yang keren. Dan yang ke-12 itu adalah kids zaman now atau anak zaman sekarang, pencampuran bahasa yang jadi hits nih. Sabi atau bisa, ini cuma kata yang dibalik aja yang sering diucapkan sama anak-anak zaman sekarang. Dan yang ke-14 ada bosku, diucapkan untuk panggilan atau perintah dari teman. Siap bosku. Yang ke-17 itu ada receh atau mudah tertawa.
kata yang diucapkan untuk orang yang mudah tertawa walau tidak terlihat lucu, ya. Bahasa anak muda memiliki ciri-ciri pendek, pandai, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan biasanya pendek, sedangkan kata-kata yang cukup panjang dipersingkat melalui proses morfologi seperti bahasa tertulis. Lokasi kata disingkat menjadi T4 atau tempat disingkat menjadi I, disingkat menjadi Q, enggak disingkat menjadi enggak, tak enggak disingkat menjadi ga atau G, dan seterusnya. Bahasa gaul ada saat ini merupakan indikasi pengaruh wacana lain yang berada di luar kelompok sosial anak muda. Misalnya kata sehari-hari curhat berarti mencurahkan hati dan berasal dari kelompok yang lebih sosial, penonton, atau tidak hanya remaja, karena pada dasarnya orang ini ingin bercerita semua dengan temannya. Oke, selanjutnya itu ada dampak penggunaan bahasa pergaulan pada remaja. Ekstensi yang pertama itu adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam oleh pergaulan bahasa gaul. Yang kedua itu adalah penurunan grade di Indonesia. Yang ketiga itu adalah dalam konteks sosial organisasi kepemudaan bahasa gaul bukan sekedar kata. Yang keempat itu adalah saat ini pengetahuan anak muda tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia sangat tinggi. Yang kelima itu adalah penggunaan bahasa alay dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda, mengkrisiskan masa muda. Nah, munculnya bahasa gaul membawa keuntungan dan kerugian yang signifikan. Penonton setidaknya memiliki 3 sikap untuk penggunaan bahasa gaul yang sebagai berikut. Pertama, pandangan ini mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Kenapa kita tidak coba berpikir dan menerima dari sisi lain? Gaul ini adalah evaluasi bahasa sebagai produk kreatif penciptanya. Selang tidak dianggap menghilangkan apalagi merugikan bahasa Indonesia. Kedua, pendapat abad pertengahan. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul adalah generasi muda Indonesia semakin banyak menggunakannya itu tidak menyenangkan dan mencemarkan bahasa Indonesia. Bila digunakan dalam media yang tidak ada di satu tempat, misalnya di forum-forum resmi seperti sekolah dan kantor, itu tidak baik. Pokoknya jika itu hanya digunakan sebagai bahasa sosial di media, masa memilih jalan interaksi baru seperti jejaring sosial Facebook, Twitter, atau WhatsApp, lalu tidak ada penyebab kekhawatiran tentang bahasa alay. Ketiga, perbedaan pendapat. Pendapat ini menempatkannya dalam bahasa sederhana. Banyak dampak negatif yang dapat mengancam bahasa Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara identitas bangsa. Mengingat bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, hal itu tidak tepat. Perkembangan zaman dan perubahan teknologi komunikasi telah melunturkannya. Dan kesimpulannya, masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati diri mereka. Anak remaja masih suka mengikuti hal-hal yang mereka anggap menyenangkan, termasuk menggunakan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul zaman sekarang mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Cara paling baik dalam menyikapinya yaitu adalah menggunakannya dengan bijak di situasi di mana saat yang baik menggunakan bahasa gaul dan saat di mana yang tidak digunakan, saat di mana tidak baik menggunakan bahasa gaul tersebut. Jadi sekian, terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.